Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari pertama kita belajar ya, melalui media online ya, melalui video pembelajaran ini. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama Ibu adalah Erwin Supriyatin SPD. Ibu di sini mengajar mata pelajaran IPS di kelas 7. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang untuk siswa-siswi SMP Negeri 2 pada Rincang yang baru, yang kelas 7. Dan kita di sini akan belajar mengenai mata pelajaran IPS. Tapi sebelumnya Ibu ada himbauan terlebih dahulu. Sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, pendidikan tidak bisa dilaksanakan di sekolah atau bertatap muka langsung antara ibu dan siswa ya. Karena apa? Karena negara kita ini masih belum aman untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Karena negara kita sedang ada musibah corona atau COVID-19. Tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia pun sedang mengalami musibah corona ya. Tapi Ibu harapkan walaupun belajarnya melalui media online seperti ini, melalui video ini, kalian tetap semangat belajar, kalian tetap semangat menuntut ilmu. Dan Ibu sebelum menjelaskan materi ini, alangkah baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah. Semoga musibah atau COVID-19 ini berakhir, dan pembelajaran hari ini, materi apa yang Ibu sampaikan bisa diserap oleh kalian. Untuk seluruhnya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, pada materi pertama di kelas 7 di semester 1 ini, yang pertama adalah Ibu akan menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian harus mampu menjelaskan apa pengertian ruang itu, ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan apa itu pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan apa yang menjadi penyebab interaksi antar ruang. Dan yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan kondisi saling bergantung sehingga terjadinya interaksi antar ruang. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, ruang itu sering kita jumpai. Ada ruang apa? Ada ruang kelas, kemudian ada ruang rapat. Yang ketiga ada ruang perpustakaan. Yang keempat ada ruang laboratorium. Nah, itu kan macam-macam ruang. Nah, ruang itu tidak hanya sebatas udara atau bentuk yang kelihatan oleh kita, oleh mata kita ya. Ruang itu juga ada yang di bawah tanah, lapisan atmosfer paling bawah. Kenapa disebut di dalam tanah itu ruang? Karena di dalam tanah juga ada makhluk hidupnya, ya. Kenapa? Karena di dalam tanah itu ada makhluk hidupnya, seperti manusia yang ada di atas tanah, ya. Ada apa di dalam tanah? Ada cacing, ya. Ada undur-undur, ada juga ular, ya. Dan lain sebagainya. Kemudian selain lapisan tanah atmosfer paling bawah, ada juga di perairan. Perairan itu juga termasuk ruang karena ada makhluk hidupnya. Ya. Apa ya makhluk hidup yang ada dalam air itu? Yang pertama ikan. Kemudian apa lagi? Udang dan lain sebagainya. Jadi apa ya ruang itu? Ada yang tahu? Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup untuk bertempat tinggal. Sekali lagi, apa pengertian ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup
penduduk untuk bertempat tinggal ya. Lalu apa ya interaksi antar ruang itu? Untuk memahami pengertian interaksi antar ruang, Ibu akan memberikan ilustrasi gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada gambar pegunungan. Kemudian ada lagi gambar pesisir pantai. Nah, gambar pegunungan ini, wilayah pegunungan ini notabene kan penghasil sayuran. Ya. Kemudian yang B ini pesisir pantai. Pesisir pantai ini otomatis ia adalah wilayah penghasil ikan ya, yang biasa kita makan sehari-hari. Nah, wilayah pegunungan tidak mungkin kan makan sayuran setiap hari ya. Ya, untuk mendapatkan ikan, masyarakat yang ada di wilayah pegunungan ini harus membutuhkan atau berinteraksi dengan masyarakat pesisir pantai. Begitu juga sebaliknya dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai. Tidak mungkin mereka mengkonsumsi ikan terus-menerus setiap hari ya. Bosen ya, bosen. Kita juga makan sayuran tiap hari juga bosen ya. Ya, begitu juga dengan masyarakat pesisir pantai. Tidak mungkin memakan ikan setiap hari. Dia juga pasti membutuhkan sayuran. Makanya apabila masyarakat pesisir pantai ingin mengkonsumsi sayuran, maka harus berinteraksi dengan masyarakat pegunungan. Nah, itulah ya, makanya kondisi saling membutuhkan itu, makanya terjadinya interaksi. Jadi perbedaan karakteristik antara wilayah pegunungan dengan wilayah pesisir pantai ini akan terjadinya interaksi antar ruang. Lalu apa ya pengertian interaksi itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Interaksi antar ruang yaitu pergerakan orang atau perpindahan barang atau perpindahan informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Itu merupakan pengertian dari interaksi antar ruang. Lalu apa ya 3 bentuk dalam berinteraksi? Yang pertama yaitu mobilitas penduduk atau tadi pergerakan orang ya. Maksudnya apa sih pergerakan orang? Ya, misalnya antara orang yang satu dengan orang yang lain atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jika ingin memenuhi kebutuhannya harus saling berinteraksi. Ya, paham sampai sini? Yang kedua, selain mobilitas penduduk yaitu perpindahan barang atau di sini biasa disebut dengan transportasi. Kenapa perpindahan barang berhubungan dengan transportasi? Ada yang bisa jawab? Ya, karena perpindahan barang itu kan membutuhkan kendaraan. Tidak mungkin barang jalan sendirinya dari Serang ke Padarincang, dari Ciomas ke Cisaat, ya kan? Makanya perpindahan barang ini disebutnya dengan transportasi, ya. Kemudian yang ketiga, selain tadi perpindahan orang, perpindahan barang, yang ketiga apa? Apa ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, perpindahan orang, perpindahan barang, yang ketiga ayo, siapa? Ya, betul. Yang ketiga yaitu perpindahan informasi atau komunikasi. Komunikasi akan terjalin dengan baik asal semuanya itu terjalin berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya, itu namanya 3 bentuk dalam berinteraksi. Yang ketiga, kondisi saling bergantung ya antara satu dengan yang lainnya.
Misalnya kondisi saling bergantung. Yang diperlukan untuk berinteraksi ada 3 bentuk. Yang pertama saling melengkapi, yang kedua kesempatan antara, dan yang ketiga kemudahan transfer. Baik, kita bahas yang pertama, saling melengkapi. Misalnya ada wilayah A pegunungan dan wilayah B adalah pesisir pantai, di mana pegunungan ini merupakan penghasil sayuran. Jika ingin mengkonsumsi ikan, maka harus membutuhkan masyarakat pantai. Begitupun sebaliknya, apabila masyarakat pantai ingin membutuhkan sayuran, maka harus membutuhkan masyarakat pegunungan, sehingga keduanya ini harus saling membutuhkan dan saling melengkapi. Yang kedua sekarang, kesempatan antara A wilayah pegunungan dan B pesisir pantai, C juga pesisir pantai. Namun di sini kita lihat antara A pegunungan dengan C pesisir pantai jaraknya lebih dekat ketimbang A dengan B yang jaraknya lebih jauh. Di sini yang memiliki kesempatan besar antara A dan C, ya, karena apa? Jaraknya dekat. Jika jarak kedua wilayah tersebut dekat, maka ongkosnya pun murah, maka kesempatannya lebih besar antara A dan C. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Antara A wilayah pegunungan dan B tadi wilayah pesisir pantai yang jaraknya jauh, ya. Mungkin jika sarana dan prasarananya memadai, misalnya saja jalanannya bagus, tidak rusak, jembatannya juga bagus, tidak putus, ya, maka keduanya bisa saling berinteraksi. Nah, mudah dipahami bukan ya materi pengertian ruang dan interaksi ruang hari ini? Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini kalian mengerti, kalian pahami. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menguji pemahaman kalian dengan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya nanti jawabannya ditulis di kertas selembar, kemudian difoto hasilnya dikirim ke WA Ibu. Pertanyaannya perhatikan baik-baik. Yang pertama, jelaskan pengertian ruang. Yang kedua, jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, jelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang, ya. Itu pertanyaannya. Sekali lagi jawabannya difoto, dikirim ke WA Ibu Erwin. Ibu tunggu di pertemuan berikutnya, ya, hasilnya, dan Ibu akan nilai. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Dan kita akhiri dengan membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.